kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna minal jibali samina wa kunnal fa'idin wa qawma fi ayatil ukhra billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda ila akhiril ayat. Para jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita tahadus binikmah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Ahad pagi hari ini bertepatan dengan 10 bulan Muharram. Allah masih memperkenankan kita, Allah masih memberikan kita kesehatan walafiat, Allah memberikan iman Islam kita sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas kita. Terlebih alhamdulillah pada Ahad pagi ini Allah masih berkenan kita untuk menghirup udara segar, melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Tentunya kita berharap pada Allah mudah-mudahan rangkaian aktivitas amal ibadah kita senantiasa mendapat ridho dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa selawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, termasuk kita yang hadir. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin, sebelum tausiah kita mulai, marilah kita terus iringi doa, bacakan Fatihah, terutama untuk orang tua dan guru-guru kita. Orang tua kita, guru-guru kita, kita doakan yang telah meninggal dunia, amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup, kita doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya alamin. Kita doakan pula para pendiri, perintis, pengurus yayasan, pengurus DKM dan jamaah Masjid Baitul Mukminin yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan senantiasa Allah terima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak lupa doakan pula Masjid Baitul Mukmin, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam penyelesaian proses pembangunannya. Oleh karena itu pada sama-sama melakukan Ummul Quran Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin berjamaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin, untuk tausiah pada pagi hari ini insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Ustaz Haji Dodo Fahrudin. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Doakan beliau sehat walafiat, amin, panjang umur, dan tentunya mari kita simak, kita dengarkan tausiah beliau. Mudah-mudahan senantiasa dapat menambah hasanah kita, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai informasi untuk santunan yatim piatu kita akan adakan di pekan akan datang, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang akan menyisihkan hartanya di dalam rangka pemberian santunan yatim piatu dipersilakan kepada panitia, yaitu Ustaz Andi, dan untuk Ibu Hajah Arifah Soekarno maupun dengan Ibu Hajah Dwi, ataupun di sini ada Ibu siapa lagi? Ada Ibu Hajah Dwi ya, sama-sama beliau ya. Silakan. Dan untuk itu marilah kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Dodo Fahrudin. Kepada beliau falyatafaddal mashkurun.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah akhlaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaj'alakum maghfiratan faqad wajaba ta'zima. Maka Rasulullah SAW hadis kedua aku masih dan penelitian dalam penelitian sadaqal azim sadaqal rasulullah karim mana ala zalika min asyahidin masyakiran alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari yang sejuk ini dengan izin Allah SWT kita diberikan kekuatan iman dan Islam, wabil khusus sehat walafiat. Kita dapat sama-sama hadir dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban untuk melakukan ibadah salat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lingkungan maghfirah dan ridha SWT. Salat salam mengaturkan para junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya serta segenap pengikutnya yang setia pada dan termasuk kepadanya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah bahwa ini adalah merupakan bulan memasuki bulan baru ya, 1447. Terasa satu tahun terasa cepat sekali ya. Kita nikmati hidup di dunia ini. Kalau kita lalai tidak melaksanakan sebagaimana mestinya akan sangat rugi kita ini. Untuk itulah kita memasuki bulan Muharram, di mana di sini bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah yang juga dikenal sebagai tahun baru Islam. Bulan ini memiliki makna penting bagi umat Islam karena mereka paham betul di mana Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dinamakan bulan Muharram karena bulan tersebut memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan. Bahkan bulan ini memiliki keistimewaan serta kemuliaan yang sangat amat sekali. Dikatakan orang Arab tempo dulu menyebutnya sebagai bulan yang mulia. Dan di bulan Muharram juga terdapat hari istimewa, yaitu hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram ya. Bahwa Allah SWT menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam di bulan Muharram. Kemudian bulan Muharram memiliki keistimewaan karena menjadi waktu awal tahun dalam kalender Hijriah. Sebagai bulan pembuka tahun Hijriah, bulan yang dimuliakan yaitu bulan Allah Subhanahu. Bulan dilipat gandakannya pahala terhadap hari Asyura dan merupakan waktu terbaik untuk berpuasa sunnah. Berikut adalah beberapa di antara bulan Ramadan
berlaku berikut adalah beberapa larangan bulan Ramadan. 1. Dilarang berbuat zalim terhadap diri sendiri. 2. Dilarang melakukan dosa dan kemaksiatan. 3. Memicu permusuhan dan peperangan. 4. Melakukan bidah dengan menyakiti tubuh diri sendiri. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya akan membacakan dalam surat At-Taubah surat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna izzatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yaumal haq yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tajlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin innama nasi'u ziyaratun fil kufri yudallu bil ladzina kafaru yuhillunahu ama wa yuharrimunahu ama liyuwati'u iddata ma haramallahu wa yuhillu ma haramallah zuyyina lahum su'u amalihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Maknanya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri sendiri dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir. Dengan mengundur-undur itu, maka menghalalkannya pada 1 tahun dan mengharapkannya pada tahun yang lain, agar mereka mendapatkan menyesatkan, dan dengan bilangan yang Allah mengharamkan, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang kafir. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, penjelasannya inna indallahi syahrul wa indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan ini ada 12 bulan di dalam keterangan Allah. Akibat pengaturan peredaran bulan dan penentuan orbit sejak Dia menciptakan langit dan bumi menurut tatanan yang kita tak ketahui, seperti adanya malam dan siang hingga sekarang. Jemaah yang dirahmati Allah, demikianlah dengan firman-Nya, yauma khalaqas samawati wal ardh, ialah waktu atau masa ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan sempurna secara keseluruhannya, yaitu 6 hari, dan masa penciptaan dilihat dari rinciannya dan penciptaan masing-masing serta penciptaan apa yang ada di dalam keduanya. Jemaah yang dirahmati Allah, firman-Nya kita bilang berarti di dalam tatanan dan penggunaan
bulan Qamariyah dalam menentukan waktu pelaksanaan perbuatan fardu dan sunnah seperti haji, saum, idah wanita yang ditolak dan menyusui. Di antara hikmah-hikmah penentuan bulan itu ialah bahwa Allah menjadikan pelaksanaan saum dan haji berputar dalam seluruh bagian tahun. Di antaranya ada masa yang terasa sulit untuk dipergunakan melaksanakan kedua ibadah itu, ada pula yang terasa mudah. Minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang diwajibkan Allah untuk dihormati. Dalam bulan yang 4 ini adalah mengharamkan peperangan melalui lisan Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Orang-orang Arab menukil pengharaman itu dari mereka berdua secara mutawatir, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Meski kadang-kadang mereka merusak karena menuruti hawa nafsunya. Di antara bulan-bulan ini ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sedang yang satunya adalah bulan Rajab. Ini yang ditentukan oleh Allah SWT. Perubahan-perubahan zaman. Ahmad meriwayatkan dari Abu Bakar bahwa Nabi SAW berkhutbah pada Haji Wada di Mina. Pada pengalaman pertengahan hari-hari tasyrik, beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya zaman berputar seperti perputarannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Seperti Allah menciptakan langit dan bumi. Tahun terdiri dari 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram yang 3 bulan dari padanya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta Rajab yang ada di antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Kemudian ia bertanya, ketahuilah, hari apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau berdiam, sehingga kami mengira bahwa beliau akan menamakan hari ini dengan bukan namanya. Tanya beliau, bukankah ini hari korban? Jawab kami, ya tentu. Tanya beliau, bagi bulan apakah ini? Jawab kami, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka beliau terdiam hingga kami mengira bahwa beliau akan menamakan bulan ini dengan bukan namanya. Beliau bertanya, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kami menjawab, ya tentu. Kemudian beliau bertanya, negeri apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau terdiam sehingga kami mengira bahwa beliau akan menamakannya dengan bukan namanya. Beliau bertanya lagi, bukankah ini negeri haram? Kami menjawab, ya tentu. Beliau bersabda, sesungguhnya darah, harta, dan saya kira beliau mengatakan, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian seperti haramnya agungnya hari ini. Pada bulan ini negeri kalian itu akan bertemu dengan Tuhan. Lalu dia menanyai kalian tentang amal yang telah kalian perbuat. Ketahuilah, janganlah kalian kembali menjadi orang-orang yang sesat setelah aku meninggal, sebagaimana kalian menjadi orang-orang dengan seperti batang leher sebagian yang lain saling memerangi. Ketahuilah, bukanlah sudah aku sampaikan. Ketahuilah, orang-orang yang menyaksikan di antara kalian
menyampaikan hal itu kepada orang yang tidak hadir di sini. Mudah-mudahan orang yang hal ini disampaikan kepadanya lebih memahaminya dan pada sebagian yang lain mendengarnya. Zalika dinul qayyim. Apa yang disebutkan berupa bilangan bulan, pembagiannya kepada bulan haram dan lainnya, serta jumlah bulan-bulan haram daripadanya, itulah kebenaran yang dipegang oleh Allah tanpa tambahan. Kadang-kadang ayat ini berarti itulah syarat yang benar yang dipegang oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Di antaranya ya dalam melaksanakan ibadah haji dan sebagainya, serta hukum-hukum yang berkenaan dengan bulan-bulan itu. Orang-orang Arab dahulu berpegang kepada syara ini sebagai warisan dari kedua Nabi Allah ini, sehingga sekalipun seseorang di dalam bulan-bulan itu dengan membunuh bapak atau saudaranya, dia tidak akan berbuat jahat terhadapnya, meski mereka terkenal sangat kejam dalam membalas dendam dan menunjukkan darah. Jawabnya Allah, inilah kejadian-kejadian di bulan yang walaupun sudah ada larangan, tetapi manusia tetap melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Fala tajlimu fihinna anfusakum. Dalam bulan-bulan haram itu, janganlah kalian menganiaya diri sendiri dengan mengharapkan keharaman atau kesuciannya. Sesungguhnya Allah telah mengagungkannya dan mengagungkan keharamannya. Allah Ta'ala mengkhususkan sebagai zaman dan tempat dengan hukum-hukum ibadah yang menuntut meninggalkan perbuatan haram, dengan maksud mendorong jiwa untuk memberikan perhatian tambahan terhadap hal-hal yang dapat membersihkan dan menyucikannya. Menurut kebiasaan manusia sering merasa bosan untuk terus-menerus melakukan perbuatan dalam satu keadaan secara monoton yang menyulitkannya. Oleh sebab itu Allah meringankan beberapa ibadah yang terus-menerus tanpa ada kesulitan dalam pelaksanaannya, seperti sholat 5 waktu. Hari Jumat dikhususkan untuk melaksanakan kewajiban pertemuan umum guna melaksanakan sholat 2 rakaat dan mendengarkan khutbah sebagai peringatan dan nasihat, baik yang menguatkan kecintaan berbuat baik dan saling menolong di antara kebaikan serta takwa. Ramadan dikhususkan untuk melaksanakan kewajiban saum dalam setiap bulan. Beberapa hari di bulan Dzulhijjah dikhususkan untuk melaksanakan manasik haji, dan hari-hari sebelum dan sesudahnya dari hari-hari haram dikhususkan untuk mengadakan persiapan guna melaksanakan ibadah. Mekah dan sekitarnya diharamkan dalam seluruh tahun untuk mengamalkan ibadah haji dan umroh yang dilaksanakan setiap waktu. Bulan Rajab di pertengahan tahun diharamkan dengan maksud mengurangi kejahatan peperangan dan memudahkan perjalanan guna melaksanakan ibadah umroh dalam bulan. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan. Orang-orang musyrik, walaupun ada pelarangan, mereka selalu melanggar aturan-aturan yang telah dijanjikan. Artinya mereka memerangi, karena itulah peringatan dari Allah, perangilah mereka semua, orang-orang yang memerangi. Karena dalam Islam, orang Islam boleh memerangi lebih dulu.
wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatiluna. Perangilah oleh Muhammad orang-orang yang memerangi. Kalau tidak ada orang memerangi, karena berperang. Karena Islam bukan agama untuk berperang, tapi agama dakwah, agama rahmatan lil alamin. Agama untuk memberikan rahmat, cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Walaupun berbeda aliran, berbeda suku bangsa, kita umat Islam diajarkan wala taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Janganlah yang kau berikan hamba hati ini, jangan ada sedikit pun ada rasa benci kepada sesama, wabil khusus sesama muslim. Itu ajaran Islam dalam surat Al-Hasarat 10. Coba cari mata Allah. Inilah, jadi jelasnya bahwa orang-orang yang walaupun ada larangan di bulan haram ini tidak boleh berperang, tetapi kalau diperangi harus dilawan. Islam hanya mempertahankan, bukan untuk memerangi, maka dilarang memerangi lebih dahulu, tapi mempertahankan itu wajib. Jadi harus diperang, dilawan, harus dilawan. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, dengan menolong, membantu dan memberikan mereka untuk mencapai kebaikan. Barang siapa menghindari perbuatan zalim, permusuhan, peperangan seperti perpecahan, kekuatan, perbedaan tujuan, dan menjauhi sunnah-sunnah Allah di dalam kehidupan sosial, niscaya Allah akan menyertainya. Dan barang siapa disertai Allah, niscaya tidak akan ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Coba cari mata Allah. Semua dalam kehidupan ini, ya, manusia itu sehebat apapun punya kekuatan, sebanyak apapun punya ilmu, setinggi apapun punya ilmu pengetahuan, sebenarnya punya kekuatan, tetap ada kekurangan. La haula wala quwata illa billah. Manusia tidak punya daya upaya. Manusia tidak punya kekuatan sedikit pun. Karena itu kita jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kehebatan, jangan mengandalkan kekayaan. Semua itu tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa apa-apa. Saya ulangi, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya upaya hanya dengan pertolongan Allah. Maka hidup ini kita harus banyak memohon, berdoa, banyak meminta kepada Allah. Ujibu da'wata da'i iza da'ani. Aku akan mengabulkan permintaan orang apabila idza da'ani, apabila dia meminta padaku. Jadi kita harus meminta, harus berdoa terus. Jangan bosan meminta sama Allah. Sekalipun kita sudah punya kelebihan, tetap ada kekurangan, manusia berlaku sifat lupa dan kesalahan. Karena itulah tetap meminta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Sesuai dengan surat Al-Fatihah, iya kayaknya wudhu, wa iya kan, hanya padamu yang kami menyerah, hanya padamu kamu pertolongan. Minta selalu, jangan bosan meminta sama Allah. Tapi niatkan untuk bekal ibadah, ya, niatkan untuk bekal ibadah. Innama nabiyyu ziyadun fil kufri yudallu bihil lazina kafaru yuhillunahu amma wa yuharrimunahu am liwatumuna iddata ma haramallahu wa yuhillu ma haramallah. Dengan anak sudina dimaksudkan untuk mengundur-mundur peperangan oleh sesuatu bulan pada bulan yang lain. Ya, orang-orang Arab telah mewarisi pengharaman berperang pada bulan-bulan haram demi mengamankan ibadah haji dan berjalannya dari agama Ibrahim dan Ismail. Setelah masa berlalu lama, mereka mengubah manasik dan pengharamannya bulan-bulan itu, terutama Muharram. Hal itu
disebabkan mereka merasa sakit meninggalkan peperangan dalam 3 bulan berturut-turut. Maka mereka menghalalkan bulan Muharram dan mengundurkan pengharamannya hingga Safar, agar jumlah bulan-bulan haram tetap 4 seperti semula. Apa yang mereka lakukan itu menyalahi nas dan hikmah dalam pengharaman pula. Karena sifat-sifat manusia selalu berubah-ubah, kan? Kalau tidak ada akidah yang kuat, keimanan yang dalam, itu manusia bisa berubah-ubah. Karena itu Allah mengatakan, ya Allah ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikan hati, mantapkanlah hati saya, mantapkanlah hati saya, mantapkan saya. Itulah adalah tradisi mereka dalam hal itu, bahwa seorang lelaki dari Kinana berdiri pada hari-hari di Mina ketika para jemaah haji berkumpul seraya berkata, akulah orang yang keputusannya tidak bisa diganggu gugat. Mereka menyahut, Anda benar. Lalu katanya, maka bulan Safar, maka bulan Muharram menjadi halal bagi mereka. Dengan demikian dia menjadikan bulan haram menjadi bulan halal. Kemudian mereka menambahkan selain bulan Muharram dan menamakannya An-Nasi, maka berubahlah nama bulan-bulan seluruhnya. Ada aja manusia itu untuk mengikuti kemauan masing-masing, ya. Tapi dalam hal ini Allah akan selalu menjaga, karena agama ini inna jangan ikram, dan kalau sudah ketentuan Al-Quran, Allah yang menjaganya. Nah, rububiyah dengan perbuatannya ini mereka menyesatkan seluruh orang kafir yang mengikuti mereka dan kita bahwa mereka tidak keluar dari agama Ibrahim, karena mereka tetap menyesuaikan bilangan bulan-bulan. Padahal sudah mereka merubahnya, tapi mereka tidak mengurangi orang agamanya tanpa menambah atau menguranginya. Mereka hanya mendahulukan dan mendahulukan saja dengan maksud adalah bilangan dan pengkhususan, bukan hanya bilangan. Meskipun mereka tidak pernah melakukannya, namun mereka telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Juzin lahum su'u amal. Setan telah membuat mereka memandang baik perbuatan yang baru ini, perbuatan yang batil ini, karena mereka merasa cukup dengan bilangan tanpa menguranginya sedikit. Sedang mereka tidak mengetahui hikmah dari pengkhususan bulan-bulan tersebut. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir yang untuk mendapatkan hikmah dari hukum-hukum syara'nya. Dia menjadikannya dunianya baik secara individu maupun kelompok. Sebab petunjuk yang mengantarkan manusia kepada pencapaian kebahagiaan di dunia dan di akhirat merupakan implikasi dari keimanan dan amal saleh. Sesungguhnya firman Allah SWT, innal ladzina amanu wa amilus sholihati yahdihim rabbuhum biman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal mengerjakan amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanan. Surat Yunus ayat 9. Adapun orang-orang kafir mengikuti nafsunya dan bisikan setan serta menjerumuskan mereka ke dalam kesengsaraan. Dan karena manusia itu dalam hidup ini memang ada orang mukmin, ya, di surat Al-Baqarah 5 ayat ada orang kafir 2 ayat, orang-orang munafik 12 ayat, bahkan ada satu surat ayat 63.
Nah, karena itu sifat kafir itu dalam surat Al-Imran Allah mengatakan wala dalam surat Al-Imran ya 97, janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir ya, karena mereka itu akan menyesatkan manusia. Mataun qalil la yaghrannaka taqallubul ladzina kafaru. Kita jangan terpedaya oleh hidupnya orang kafir di muka bumi. Kita jangan terpedaya oleh kehebatannya orang kafir di muka bumi. Kita jangan terpedaya oleh luar biasa ya, karena dunia ini memang untuk orang kafir, gitu kan? Surganya orang kafir dunia. Surganya kita orang Islam dan nanti. Karena orang kita ini sekarang orang yang sedang transit, gitu kan? Dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan kita harus punya bekal. Bekal utamanya apa? Allah turunkan ini, gitu kan? Turunkan Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan untuk bekal perjalanan Allah. Syahrul Ramadan allazi unzila al-Quran hudan linnas wa bayyinatun minal Al-Furqan. Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Hudan linnas sebagai petunjuk manusia. Dan dari itu ada penjelasan dan ada pembeda kalau manusia mau membacanya. Maka surat Allah berfirman, zalikal kitab isyarat, kata isyarat. Tuh kitab Al-Quran. La raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam kitab Al-Quran kata Allah. Kalau kita ikhlas menerima Al-Quran dan membaca lafadznya, membaca terjemahnya, akan dapat hidayah. Tapi lil muttaqin, Al-Quran itu bisa manfaat sangat besar untuk orang yang bertakwa. Maka itulah kita orang Islam tidak boleh menyia-nyiakan Al-Quran itu. Karena Al-Quran diturunkan Al-Quran yang menjaganya. Al-Quran itu saril mubin. Ya. Al-Quran nurul mubin. Maaf kata, bukan saril mubin. Nurul mubin. Cahaya yang terang benderang. Obor, pelita. Maka kalau kita dalam perjalanan ini merasakan perjalanan, kita harus punya pelita. Dengan karena kadang-kadang pendengaran itu kan bisa terang, bisa gelap. Kalau yang gelap kan membutuhkan yang terang, bukan? Karena itu kita baca obornya, bawa obor kita dalam hidup dapurnya. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup. Kenapa? Nanti yang dipercantikkan itu ada hidup nanti. Karena dunia ini bukan tempat tinggal bagi manusia, tapi tempat orang-orang meninggal. Karena tujuan hidup kita itu nanti. Maka sekarang dalam perjalanan kita punya bekal sekarang. Bekalnya apa? Laksanakan qur'anul imam dengan kemampuan. Lakukan sesuai kemampuan untuk belajar. Itu kan Allah Rasul mengatakan sejahtera mereka sama orang selama hidup itu kita jangan bosan. Akhirnya belajar dulu. Kita apa? Kalau ada buku di rumah, buku belajar dibaca. Terutama Quran, jangan jadikan bacaan. Quran baca setiap hari, dibaca setiap hari Quran itu. Wajibkan peringatan yang mengandung banyak hikmah dari Al-Quran. Kalau kita mau tadabburnya, wasiratul mustaqim, jalan menuju menghadap Allah itu dengan Al-Quran. Maka ada dua pertanyaan nanti yang akan ditanya di hadapan Allah, ya, di akhirat nanti. Yang pertama apa? Salat. Awalu ma yuhasab bil shalah. Yang pertama sekali ditanya tentang salat. Kalau salat yang baik, amal semua baik semua. Tapi kalau salat rusak. Yang kedua, Quran yang akan menolong. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an nas. Baca Quran. Kalau kita tiap hari baca Quran berkemampuan ya. Dia dipaksa oleh Allah. Berkemampuan baca Quran tiap hari 1 ayat saja, tapi tiap hari 1 ayat, syukur alhamdulillah 1 ayat tiap hari. Ya. Syukur 1 surat tiap hari, syukur 1 surat tiap hari. Nah, berarti kalau tiap hari baca Quran, berarti kita tiap hari mendampingi Al-Quran. Nanti zaman akhir, Iqra'ul Quran, ya'ti yaumil qiyamah, akan datang di kiamat, ya. Syafi'an akan memberi syafaat kepada ahli Al-Quran tadi.
Ada apa tuh? Memang diharapkan kalau mampu kita hafid Quran, dengan hafid Quran. Kalau mampu, kalau nggak mampu kita baca aja yang ada ya, membaca aja kita. Tiap hari baca menurut kemampuan. Insya Allah ini dua-duanya satu sholat kita dijaga di bulan Muharram ini, bulan yang akan memasuki bulan baru kita. Kedua, bacalah Al-Quran, jangan bosan. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa ya, karena kita nggak punya kekuatan, nggak punya balikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selama terutama di masuk bulan baru ini, yang pertama dikasih sehat walafiat, dikasih kemudahan dalam urusan, dimudahkan rezekinya, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang berlimpah. Itu ya semuanya. Mudah-mudahan itu aturan kita. Jadi semoga Allah akan senantiasa melindungi kita. Itulah yang disampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya sebagai manusia ini kan membaca tafsir Al-Marabi, saya pada hari ini membacaannya, kan? Ini mudah-mudahan ini ada masukan bagi saya sendiri dan kita semua. Semoga kita akan senantiasa dalam maghfirah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan untuk karena urusan untuk akhirat. Itulah saya kira sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin Bapak Ibu sekalian, demikian tadi tausiah pagi yang telah disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Bapak Ustadz Haji Dodol Farudin. Mudah-mudahan kita diberikan pahala Allah SWT. Ada kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو يوما في دار السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد
شاكرا يا خالقي. إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد ما